Ada peribahasa yang menyatakan bahwa kita tidak mempunyai kesempatan kedua dalam memberikan kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan presentasi pada hari ini, yaitu tentang eksistensi Al-Quran sebagai rel perkembangan ilmu biologi dan sains. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Mahmud Rodini, MSI, selaku dosen mata kuliah Integrasi Sains dalam Islam, dan juga teman-teman pendidikan biologi semester 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvira Amarani dengan NPM 24110600013 selaku moderator dan juga teman di samping saya. Dan saya, Marcella Fistania dengan NPM 24110600113 sebagai pemateri yang pertama. Selesai sudahlah sesi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita buka presentasi ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi untuk pemateri pertama. Untuk Marcella, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan ke materi yang pertama, yaitu mengenai integrasi sains dan Al-Quran serta Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah teman-teman, integrasi sains dan Al-Quran ini pada dasarnya ialah menyatukan antara ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam. Nah, jadi ketika kita belajar biologi, fisika, dan kimia, kita juga dapat melihat bahwasannya apa yang kita pelajari itu sebenarnya sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya saja tidak disebutkan atau dijelaskan secara teknis seperti dalam buku pelajaran. Nah, contohnya gini teman-teman. Sebelum dunia sains ini mengenal atau mengetahui bagaimana proses penciptaan manusia secara rinci, mulai dari sel sperma, embrio, hingga terbentuklah janin. Al-Quran ini teman-teman sudah lebih dulu menjelaskan bagaimana tahapan itu terjadi dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu bukan cuma sekedar ibadah, akhlak, tetapi juga menyentuh tentang ilmu pengetahuan. Nah, kenapa sih ilmu sains itu perlu diintegrasikan dengan Al-Quran? Nah, karena teman-teman ilmu pengetahuan ini bisa saja berkembang sangat pesat dan ketika ilmu itu tidak diarahkan dengan nilai-nilai agama, bisa saja lepas kendali. Misalnya ilmu itu bisa disalahgunakan untuk merusak alam atau bahkan menyalahi fitrah manusia. Dan disinilah teman-teman perlunya Al-Quran sebagai rel atau jalur untuk menuntun perkembangan sains agar tetap berada dalam batas wajar atau batas yang benar serta adil dan bermanfaat. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, Al-Quran itu sebenarnya bukan cuma kitab agama, tetapi juga petunjuk hidup yang sangat lengkap. Seringkali kita mengira bahwasannya Al-Quran itu hanya membahas soal ibadah, puasa, sholat, dan hukum-hukum agama lainnya. Padahal sebenarnya Al-Quran itu juga banyak berbicara mengenai alam semesta, kehidupan, bahkan proses-proses biologi yang menjadi bahan utama di ilmu biologi atau ilmu pengetahuan modern seperti sekarang. Nah, contohnya tadi yang sudah saya bahas mengenai bagaimana proses penciptaan manusia mulai dari sel sperma, embrio hingga terbentuklah janin. Nah, itu artinya Al-Quran bisa saja menjadi rambu-rambu atau arah bagi kita saat mempelajari ilmu biologi. Nah, itu kita nggak cuma belajar secara logika atau teknis, tapi juga dengan rasa kagum dan rasa syukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu Al-Quran itu bukan cuma buat dipelajari pas pelajaran agama atau mengaji. Nah, tetapi kita juga bisa pakai Al-Quran itu sebagai pedoman hidup termasuk saat kita belajar sains dan biologi. Nah, supaya ilmu itu gak cuma pintar di otak, tapi kita juga bisa ilmu itu ditanamkan baik di dalam hati. Jadi kita jadi tahu bagaimana arah, tahu batas, dan tanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya bahas, saya kembali. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya adalah pemateri kedua yang akan memaparkan materi, yaitu dengan saya sendiri yang akan memaparkan materi selanjutnya.
Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam perkembangan ilmu biologi. Teman-teman tahu pasti ilmu biologi yang berkaitan dengan Al-Quran tuh banyak banget teman-teman. Seperti Al-Quran tuh banyak banget ngasih clue soal kehidupan, soal makhluk hidup, dan tentang proses biologis yang sekarang jadi bahan kajian para ilmuwan. Mereka itu menjadikan Al-Quran itu pendoman ataupun trigger buat eksplorasi lebih lanjut. Bahkan para ilmuwan tuh buat buku tentang sains dalam Islam dan juga tentang sains dalam Al-Quran. Dan juga contoh ayat-ayat yang berhubungan dengan biologi itu seperti penciptaan manusia di Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tentang proses manusia dari air mani sampai ke segumpalan darah, dan juga tentang pertumbuhan dan juga masih banyak lagi tentang sistem reproduksi dan kajian antara makhluk hidup. Nah, seperti contohnya pada kehidupan sehari-hari kita teman-teman, kita sudah melakukan contohnya yang berhubungan tentang ayat-ayat Quran dengan biologi. Seperti kita sudah menulis ayat-ayat Al-Quran di laprak kita di bagian bab 1 tentang yang sesuai dengan judul kita. Misalnya judul kita tentang tumbuhan, kita akan mencantumkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tumbuhan tersebut. Misalnya tentang air hujan dan bikin tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan di Quran surah An-Nahl ayat 10-11. Dari ayat-ayat ini para ilmuwan jadi bergerak buat membuktiin atau memahamin isi Al-Quran lebih lanjut dari proses-proses biologi dengan pendekatan ilmiah. Yang kedua ada keterkaitan Al-Quran dengan pembelajaran biologi di dunia pendidikan, terutama teman-teman di sekolah Islam atau madrasah misalnya. Belajar biologi bisa jadi lebih bermakna karena bukan tentang belajar pendidikan saja teman-teman, tapi juga kita belajar buat dikaitan dengan Al-Quran. Jadi dikaitin dengan Al-Quran, kita juga bukan belajar tentang ilmiah saja, tapi kita juga belajar tentang ngerasain bahwa ilmu itu datangnya juga dari Allah. Contoh keterkaitannya misalnya itu tentang sistem reproduksi, sistem berkaitan dengan penciptaan manusia, dan juga tentang ekosistem. Ada juga sistem pernapasan, bisa dikaitin dengan nikmatnya oksigen dan sistem tumbuhan yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Terus pembelajaran metode gini bikin siswa atau mahasiswa yang kita belajar, yang kita kaitin dengan agama ataupun ayat Al-Quran, lebih paham bahwa sains itu dan agama Islam tidak bertentangan ataupun tidak bertolak belakang misalnya ya. Lebih semangat belajar karena nyadar bahwa bukan tentang belajar tentang pendidikan saja, ternyata belajar tentang ibadah juga. Lebih bersyukur sama ciptaan Allah misalnya yang luar biasa, kompleks, dan juga keren. Nah, yang ketiga ada contoh konkret integrasi ilmuwan biologi dalam Islam. Beberapa ilmuwan dalam bidang biologi dan kedokteran menunjukkan bahwa emang ada menemukan mereka tuh sejalan dengan informasi yang ada di Al-Quran. Misalnya nih, ada ahli embriologi asal Kanada yang ngebuktiin bahwa benar sih isi Al-Quran Al-Mu'min ayat 12-14 itu ternyata emang benar, sesuai banget dengan hasil penelitian dia. Akhirnya dia tuh buat buku embrio yang referensinya itu terbuat dari Al-Quran. Terus ada juga seorang dokter Kanada, dokter bedah, dia tuh buat buku namanya buku The Build the Quran as Science. Nah, yang dia tuh bandingin isi Al-Quran itu dengan hasil yang diuji dia selama dia pengujian. Dan juga kesimpulannya, isi Al-Quran tuh paling sesuai dengan hasil sains modern. Salah satunya itu saat pembuat soal air sebagai asal-usul kehidupan. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi kita sampai selesai. Dan juga terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga semoga materi yang kita sampaikan berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, bakal saya tutup dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.